Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kecerdasan. Yang pertama, pengertian masing-masing kecerdasan. 1. Pengertian kecerdasan intelektual atau IQ. Kecerdasan intelektual atau IQ merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur tingkat kecerdasan individu. Kecerdasan intelektual atau IQ pertama kali diperkenalkan oleh ahli psikologi dari Prancis, Albert Binet, pada awal abad ke-20. IQ adalah sebuah kecerdasan formal yang mempelajari cara memanipulasi dan menggunakan aturan-aturan formal seperti aturan-aturan tata bahasa, aturan aritmetika. Selain itu, Dwi Jayanti 2009 mendefinisikan IQ sebagai kemampuan seorang untuk memperoleh pengetahuan, menguasai dan menerapkannya dalam menghadapi masalah. Kecerdasan intelektual adalah kecerdasan yang berhubungan dengan kemampuan belajar dan penciptaan. Manusia memiliki kecerdasan multi yang dirumuskan dengan istilah multiple intelligence. Multiple intelligence yang diajukan meliputi kecerdasan matematis atau logis, B. Kecerdasan verbal atau linguistik, C. Kecerdasan visual spasial, D. Kecerdasan musikal, E. Kecerdasan jasmani kinestetis, F. Kecerdasan intrapersonal, G. Kecerdasan interpersonal, H. Kecerdasan natural. Yang kedua, pengertian kecerdasan emosional atau EQ. Kecerdasan emosional merupakan kemampuan individu untuk mengenal emosi diri sendiri, emosi orang lain, memotivasi diri sendiri, dan mengelola dengan baik emosi pada diri sendiri dalam berhubungan dengan orang lain. EQ adalah istilah baru yang dipopulerkan oleh Daniel Goleman. Berdasarkan hasil penelitian, para neurolog dan psikologi berkesimpulan bahwa setiap manusia memiliki dua potensi pikiran, yaitu pikiran rasional dan pikiran emosional. Goleman menunjukkan bahwa intelijensi emosi sesungguhnya lebih merupakan keterampilan atau skill daripada potensi seperti dalam konsep inteligensi pada umumnya. Dan keterampilan ini harus diajarkan oleh masyarakat tempat individu yang bersangkutan tumbuh dan berkembang. Pengertian kecerdasan spiritual. Spiritual adalah kecerdasan yang berperan sebagai landasan yang diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif. Bahkan EQ merupakan kecerdasan tertinggi dalam diri kita. Dari pernyataan tersebut, jelas EQ saja tidak dapat menyelesaikan permasalahan karena diperlukan keseimbangan pula dari kecerdasan emosi dan intelektualnya. Kecerdasan spiritual yakni kecerdasan ilahi yang memakai kata spiritual. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata spiritual juga dipakai berupa spirit yang artinya dorongan atau semangat, dan spiritual yakni rohani atau jiwa. Manusia yang spiritualisme adalah manusia yang faham mementingkan kerohanian. Keberadaan Tuhan itu direduksi sampai bentuk seluler persarafan manusia atau tingkat terendah dalam wujud materi sebagaimana diyakini oleh para materialis. Makna kehadiran Tuhan berhubungan erat dengan adanya kesempurnaan tubuh fisik manusia. Kesempurnaan tubuh fisik manusia antara lain ditunjukkan oleh adanya struktur tubuh yang efektif dan fungsional dalam menjamin fungsi-fungsi kehidupan yang penting. Misalnya, posisi tegaknya tubuh manusia, sistem lokomotorik, dan panca indera adalah 3 contoh kesempurnaan itu. Baiklah, perkenalkan nama saya Fani Futiani. Saya akan menyampaikan materi tentang peranan pendidik dalam membantu perkembangan masing-masing kecerdasan.
Peranan guru bukan lagi sebatas orang yang melakukan transfer pengalaman laksana menuangkan air ke dalam botol atau ember, yang hanya dapat menerima saja. Bisa dikatakan hanya pada tataran kecerdasan intelektual saja, tanpa memerankan mengembangkan potensi kepribadian anak didiknya. Sebagaimana yang dikemukakan di atas, perkembangan guru terhadap pandangan belajar mengajar membawa konsekuensi kepada guru untuk meningkatkan peranan dan kompetensinya. Karena proses belajar mengajar dan hasil belajar siswa sebagian besar yaitu ditentukan oleh peranan dan kompetensi guru. Peranan pendidik dalam membantu perkembangan masing-masing kecerdasan ini ada dua. Yang pertama yaitu peranan guru sebagai pembina kepribadian. Maksudnya di sini yaitu sebagai teladan guru harus memiliki kepribadian yang dapat dijadikan profil. Seluruh kehidupannya adalah figur yang paripura. Itulah kesan terhadap guru sebagai sosok yang ideal. Yang kedua yaitu peranan guru secara psikologis. Yang dimana yang pertama yaitu ahli psikologis, yaitu petugas psikologis dalam pendidikan yang melaksanakan tugasnya atas dasar-dasar prinsip psikologis. Yang kedua yaitu seniman dalam hubungan antar manusia, yaitu orang yang mampu membuat hubungan antar manusia untuk tujuan tertentu dengan menggunakan teknik tertentu, khususnya dalam kegiatan pendidikan. Yang ketiga yaitu pembentukan kelompok sebagai jalan atau alat dalam pendidikan, yaitu orang yang mempunyai pengaruh dalam menimbulkan pembaruan. Yang terakhir yaitu petugas kesehatan mental, yaitu yang bertanggung jawab terhadap pembinaan kesehatan mental siswanya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, perkenalkan nama saya Filia Hanatasya akan melanjutkan materi yaitu tentang C, kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Menurut Gagne dalam Kumojoyo pada tahun 2011, kecerdasan majemuk adalah sebuah penilaian yang melihat secara deskriptif bagaimana individu menggunakan kecerdasannya untuk memecahkan masalah dan menghasilkan suatu. Gagne mengusulkan 8 tipe kecerdasan majemuk, yaitu kecerdasan bahasa, logis matematis, kecerdasan musik, visual spasial, kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan naturalis. Menurut Gagne dalam Kumojoyo pada tahun 2011, setiap orang memiliki semua tipe kecerdasan tersebut, tetapi dalam tingkatan yang bervariasi. Menurut Tenje dan Iskandar dalam Kumojoyo pada tahun 2011, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kecerdasan majemuk adalah yaitu yang pertama hereditas, yang mana hereditas adalah faktor yang diwariskan dari orang tua, meliputi kecerdasan, kreatif, produktif, kemampuan memimpin, dan kemampuan seni dan psikomotor. Yang kedua yaitu lingkungan keluarga, yang mana perhatian orang tua terhadap kemampuan anak sangat berpengaruh positif pada kecerdasan majemuk anak. Sedangkan ketidakpercayaan orang tua terhadap kemampuan anak akan berpengaruh negatif terhadap kecerdasan majemuk anak. Yang ketiga, lingkungan sekolah. Program yang dibuat oleh sekolah yaitu program yang mendorong anak menyukai belajar dan melaksanakan tugas-tugas sekolah, bukan sekedar suka pergi ke sekolah, sehingga anak dapat mengembangkan kecerdasan anak. Yang terakhir yaitu kesehatan. Pemenuhan kesehatan yang cukup, baik fisik maupun mental, berpengaruh terhadap kecerdasan majemuk anak, seperti kesehatan fisik dan kesehatan mental. Kecerdasan menurut paradigma multiple intelligence dalam Gagne pada tahun 1993 dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang mempunyai 3 komponen utama, yaitu kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata sehari-hari,
Yang kedua, kemampuan untuk menghasilkan persoalan-persoalan baru yang dihadapi untuk diselesaikan. Dan yang ketiga, kemampuan untuk menciptakan sesuatu atau menawarkan jasa yang akan menimbulkan penghargaan dalam budaya seseorang. Sekian materi dari saya, terima kasih.